Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah karya tulis ilmiah dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Mas Agus Tibrani MSI dan Ibu Nika Anggraini MSc. Adapun judul calon skripsi yaitu meningkatkan hasil belajar siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Indralaya pada materi pencemaran lingkungan melalui model discovery learning. Kemudian struktur analisis artikel. Yang pertama, calon skripsi yang berjudul di sini meningkatkan hasil belajar siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Indralaya pada materi pencemaran lingkungan melalui model discovery learning oleh Denti Pritiwi, yaitu saya sendiri. Kemudian, identitas artikel. Di sini ada 3 artikel atau tiga jurnal yang saya ambil dengan judul masing-masing. Yang pertama yaitu model discovery learning dalam pembelajaran biologi metabolisme untuk meningkatkan aktivitas sains dan hasil belajar siswa kelas 12 IPA 1 di SMA Negeri 4 Kota Ternate. Yang kedua itu peningkatan pemahaman konsep pencemaran lingkungan melalui penerapan model discovery learning. Dan yang ketiga, pengaruh model discovery learning terhadap hasil belajar peserta didik pada konsep jamur. Adapun penulis dari masing-masing jurnal, itu yang pertama oleh Nurida Wahab dan Sundari, yang kedua oleh Mutiara Novianjani, Bakti Karyadi, dan Irdam Idrus, dan yang ketiga itu oleh Mufti Ali dan Dini Desti Setiani. Masing-masing jurnal juga, yang pertama itu dari Seminar Nasional Pendidikan Biologi Kepulauan Aula Banau, yang kedua itu dari Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Biologi, yang ketiga itu dari Bioedusiana. Adapun isi artikel yang pertama, dengan topik model discovery learning dalam pembelajaran biologi metabolisme untuk meningkatkan aktivitas sains dan hasil belajar siswa. Informasi penting yang akan dimanfaatkan itu ada sebagai berikut. Yang pertama, model pembelajaran discovery learning merupakan bagian dari pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pembelajaran yang berpusat pada siswa ini, peserta didik diharapkan sebagai peserta aktif dan mandiri dalam proses belajarnya, yang bertanggung jawab dan berinisiatif untuk mengenali kebutuhan belajarnya, menemukan sumber-sumber informasi untuk dapat menjawab kebutuhannya, membangun serta mempresentasikan pengetahuannya berdasarkan kebutuhan serta sumber-sumber yang ditemukan. Jadi pemanfaatannya yaitu informasi ini memperkuat mengapa discovery learning diperlakukan atau diperlukan dalam pembelajaran ini. Informasi ini mendukung latar belakang bagian discovery learning di bab 1 dan juga kajian pustaka di bab 2. Kemudian yang kedua itu ada dalam Permendikbud nomor 58 tahun 2014 pada lampiran 3 bahwa model pembelajaran discovery learning mengarahkan peserta didik untuk memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Jadi informasi ini menunjukkan pentingnya discovery learning sehingga mendukung latar belakang bagian discovery learning di bab 1 dan juga kajian pustaka bab 2. Kemudian yang ketiga itu ada Warsito yang mengemukakan bahwa hasil dari kegiatan belajar itu ditandai dengan adanya perubahan perilaku ke arah positif yang relatif permanen pada diri orang yang belajar. Sebelum dengan itu, maka Wahid Murni dan kawan-kawan menjelaskan bahwa seseorang dapat dikatakan telah berhasil dalam belajar jika ia mampu menunjukkan adanya perubahan dalam dirinya. Perubahan-perubahan tersebut diantaranya dari segi kemampuan berpikir, keterampilan, atau sikapnya terhadap suatu objek. Nah, jadi pemanfaatannya di sini bahwa informasi ini menunjukkan bahwa hasil belajar ditandai dengan adanya perubahan dalam dirinya. Bukan hanya perubahan perilaku ke arah positif, juga menyangkut perubahan lainnya, mulai dari kemampuan berpikir, keterampilan, dan juga sikap terhadap suatu objek yang relatif permanen. Informasi ini mendukung latar belakang bagian hasil belajar di bab 1 dan kajian pustaka di bab 2. Yang keempat itu discovery dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferring. Proses ini disebut kognitif, sedangkan discovery itu sendiri adalah the mental process of assimilating concept and principles in the mind.
Dalam mengaplikasikan metode discovery learning di kelas itu ada beberapa prosedur yang dilaksanakan. Itu yang pertama stimulasi, kedua tuh problem statement atau pernyataan identifikasi masalah, 3 data collection, 4 data processing, verification, dan juga generalization atau menarik kesimpulan. Jadi pemanfaatannya di sini bahwa informasi ini menunjukkan bahwa discovery learning diaplikasikan melalui proses kognitif sesuai dengan prosedur yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa tahap-tahap pelaksanaan pembelajaran itu penting untuk dijalankan secara urut dan sistematis guna untuk mencapai tujuan pembelajaran. Informasi ini akan mendukung latar belakang bagian discovery learning pada bab 1 di pembahasan dan juga di kajian pustaka pada bab 2. Kemudian yang kelima itu menurut Wahid Murni dan kawan-kawan, instrumen dibagi menjadi 2 bagian, yaitu tes dan non-tes. Selanjutnya menurut Hamalik, memberikan gambaran bahwa hasil belajar yang diperoleh dapat diukur melalui kemajuan yang diperoleh siswa setelah belajar dengan sungguh-sungguh. Hasil belajar tampak terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa yang dapat diamati dan diukur melalui perubahan sikap dan keterampilan. Nah, perubahan di sini diartikan terjadinya peningkatan dan pengembangan lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Informasi ini menjelaskan bahwa hasil belajar dapat diukur melalui 2 cara, yaitu tes dan non-tes, di mana hasil belajar yang tampak dapat diamati dan diukur dilihat dari kemajuan atau peningkatan yang terjadi yang diperoleh setelah belajar, baik dari perubahan sikap, keterampilan, maupun perilaku. Jadi informasi ini dapat mendukung pentingnya keterkaitan antara model pembelajaran yang diterapkan terhadap hasil belajar yang diharapkan. Informasi ini akan mendukung latar belakang bagian hasil belajar pada bab 1 dan juga kajian pustaka pada bab 2. Kemudian pertanyaan yang terkait, yang belum jelas terhadap terkait kepentingan pemanfaatan itu, yang pertama di sini ada bahwa dalam jurnal dijelaskan bahwa pengaplikasian metode discovery learning di kelas ada beberapa prosedur yang harus dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, apakah pengaplikasian prosedur itu harus selalu berurutan? Dan bagaimana jika prosedur yang dilaksanakan tidak berurutan atau acak? Kemudian yang kedua itu apakah hasil belajar siswa hanya dapat diukur menggunakan tes? Bagaimana dengan non-tes? Manakah yang lebih efektif dalam pengukurannya? Kemudian artikel kedua dengan topik di sini judul topiknya yaitu tentang peningkatan pemahaman konsep pencemaran lingkungan melalui penerapan model discovery learning. Informasi yang penting yang akan dimanfaatkan diantaranya. Yang pertama, menurut Brunner, discovery learning adalah metode belajar yang mendorong peserta didik untuk mengajukan pertanyaan dan menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum praktis contoh pengalaman. Nah, informasi ini memperkuat mengapa discovery learning diperlukan dalam pembelajaran pada materi. Informasi ini mendukung latar belakang bagian discovery learning di bab 1 dan kajian pustaka di bab 2. Kemudian yang kedua itu tahap stimulasi penting dilakukan karena berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu peserta didik dalam mengeksplorasi serta meningkatkan rasa ingin tahu yang tinggi. Rasa ingin tahu inilah nanti yang memotivasi peserta didik untuk terus mengikuti pembelajaran hingga mendapatkan jawaban yang jelas atas pertanyaan yang telah dibuat bersama-sama dari kegiatan percobaan. Jadi informasi ini menunjukkan pentingnya tahap stimulasi pada discovery learning, di mana tahap ini akan membangun rasa ingin tahu yang akan memotivasi siswa untuk mendapatkan jawaban yang jelas, sehingga mendukung latar belakang bagian discovery learning di bab 1, pembahasan, dan juga kajian pustaka di bab 2. Kemudian yang ketiga, itu pada tahap persiapan pelajaran, guru bertindak sebagai pengarah atau pengelola kegiatan dengan cara mengarahkan pengembangan rencana penyelidikan yang hendak dilakukan oleh peserta didik melalui memberikan penjelasan prosedur percobaan, sehingga pembelajaran dengan menggunakan model ini dapat berjalan efektif. Informasi ini menunjukkan bahwa bimbingan dari guru diperlukan pada tahap persiapan, sehingga pembelajaran dapat berjalan sesuai prosedur, terarah, dan juga efektif. Informasi ini mendukung pembahasan dan juga kajian pustaka pada bab 2.
Kemudian yang keempat itu penerapan model discovery learning adalah untuk mengembangkan cara belajar peserta didik aktif dengan menemukan sendiri dan menyelidiki sendiri, maka akan diperoleh hasil yang tahan lama dalam ingatan serta tidak mudah dilupakan oleh peserta didik. Nah, informasi ini menunjukkan bahwa cara belajar siswa aktif akan memperoleh ingatan yang lebih lama dan tidak mudah dilupakan. Pada model discovery learning, konsep itu dibangun sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa konsep pemahaman yang dibangun sendiri itu berdasarkan pengalaman dan pengamatan, maka akan lebih lama tertanam dalam ingatan dan tidak mudah lupa. Informasi ini akan mendukung latar belakang bagian discovery learning pada bab 1, kemudian di pembahasan dan juga di kajian pustaka pada bab 2. Selanjutnya itu guru membimbing peserta didik untuk melakukan verifikasi dengan cara menginstruksikan kepada seluruh kelompok membandingkan hasil dan jawaban percobaan dengan membaca literatur yang relevan, yaitu buku paket IPA yang dimiliki. Nah, pada tahap verifikasi ini, peserta didik memerlukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang dilaksanakan, yang ditetapkan dengan temuan alternatif dihubungkan dengan hasil data yang telah diolah. Jadi informasi ini menjelaskan bahwa pemahaman konsep harus sesuai dengan literatur yang relevan. Oleh karena itu diperlukan adanya verifikasi terhadap hipotesis yang ditetapkan dengan literatur atau hasil data yang relevan tadi. Nah, informasi ini dapat mendukung pentingnya bimbingan dari guru dalam verifikasi hipotesis yang ditetapkan. Apakah benar atau tidak? Di mana verifikasi ini bertujuan agar proses belajar berjalan dengan baik dan kreatif untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupan. Nah, informasi ini mendukung di pembahasan. Kemudian yang keenam itu adanya proses induksi dari hal-hal khusus yang ditemukan dalam proses pembelajaran menuju hal-hal yang umum dan menjadi kesimpulan, maka akan terjadi proses konstruksi pengetahuan pada benak peserta didik yang memberikan penjelasan konsep sehingga memberikan pemahaman konsep pada diri peserta didik. Nah, informasi ini menunjukkan bahwa pemahaman konsep dibangun dari hal-hal dasar yang ditemukan kemudian mengalami konstruksi pengetahuan dalam benak diri yang kemudian dikaitkan dengan dan menjadi suatu kesimpulan yang konsepnya tertanam pada diri sendiri. Informasi ini mendukung di pembahasan. Ada pun pertanyaan yang belum jelas terkait kepentingan pemanfaat ini yaitu dalam jurnal dijelaskan bahwa terdapat prosedur tadi dalam menjalankan model discovery learning. Nah, apakah ada tahap yang perlu ditekankan untuk menghasilkan pemahaman yang baik? Bagaimana kita tahu bahwa pada tahap mana yang kita kurang dalam pelaksanaan jika hasil kurang maksimal? Kemudian artikel ketiga yaitu dengan topik pengaruh model discovery learning terhadap hasil belajar peserta didik pada konsep jamur. Nah, informasi yang penting yang akan dimanfaatkan, yang pertama yaitu model discovery learning dapat meningkatkan keterampilan proses pengamatan secara langsung atau proses penemuan mengenai permasalahan di lingkungan sekitar, sehingga peserta didik lebih memahami konsep yang diberikan oleh guru. Nah, informasi ini memperkuat mengapa model discovery learning diperlukan dalam pembelajaran. Nah, informasi ini juga mendukung latar belakang bagian discovery learning di bab 1 dan juga kajian pustaka di bab 2. Kemudian yang kedua itu pembelajaran model discovery learning ada pengaruh terhadap hasil belajar peserta didik karena model pembelajaran ini memiliki keunggulan sehingga peserta didik termotivasi untuk aktif dalam memahami konsep yang dipelajari, yaitu pada waktu pengumpulan data, yang disertai dengan diskusi kelompok, proses penemuan yang merupakan ciri khas dari model ini, yang akan meningkatkan kreativitas peserta didik dalam proses pemecahan masalah dan proses penemuan tersebut dilaksanakan di lingkungan sekitar dan didukung dengan studi literatur untuk menunjang proses pembelajaran. Jadi informasi ini menunjukkan keunggulan model pembelajaran discovery learning sehingga mendukung pembahasan dan juga kajian pustaka pada bab 2. Pertanyaan yang belum jelas terkait kepentingan pemanfaatan ini yaitu metode yang digunakan pada penelitian itu adalah true experimental design atau eksperimen yang dianggap sudah baik menurut Arikunto Suharsini. Nah, bagaimana jika metode lain yang digunakan? Apakah bisa?
Dan juga apakah hasilnya akan tetap sama, menurun, atau justru lebih baik jika digunakan dengan metode lain. Nah, yang terakhir itu ada bibliografi. Jadi dari 3 jurnal atau artikel yang di atas itu terdapat 3 sumber. Yang pertama itu dari Ali Mufti dan Setiani tahun 2018 dengan judul Pengaruh Model Discovery Learning terhadap hasil belajar peserta didik pada konsep jamur. Oleh Bio Edusiana. Kemudian yang kedua itu dari Onovi Anjani, M, Karyadi B dan Idrus tahun 2019 dengan judul Peningkatan Pemahaman Konsep Pencemaran Lingkungan melalui Penerapan Model Discovery Learning, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Biologi, dan yang terakhir itu ada Wahab N dan Sundari tahun 2018 dengan judul Model Discovery Learning dalam Pembelajaran Biologi Metabolisme untuk meningkatkan aktivitas sains dan hasil belajar siswa kelas 12 IPA 1 di SMA Negeri 4 Kota Ternate dari Seminar Nasional Pendidikan Biologi Kepulauan Aula Bana Ternate. Baiklah, demikianlah presentasi saya pada kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.